Brigadir J yang meninggal dalam peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Durensawit, Jakarta akan diotopsi ulang pada Rabu 27 Juli 2022. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak Senin 25 Juli 2022 mengatakan 7 anggota keluarga akan menghadiri otopsi jenazah Brigadir J. 7 orang dari keluarga nanti terlibat dalam proses otopsi, jadwalnya Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat, kata Kamarudin dikutip dari Kompas.com. Sebagaimana yang diketahui, jenazah Brigadir J sebelumnya sudah pernah diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan Brigadir J tewas karena luka tembak, namun diduga dokter forensik yang pertama kali melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir J itu tidak profesional. Dugaan ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Dikutip Gerido.id dari tribunnews.com, Sugeng mengatakan dokter forensik ini perlu diperiksa bahkan dinonaktifkan jika terbukti tidak profesional saat melakukan otopsi. Saya mendukung dilakukannya penilaian oleh MKEK atas hasil otopsi yang dituangkan dalam visum et repertum pertama yang dibuat oleh dokter forensik kehakiman Polri pada jenazah Brigpol J karena diduga otopsi tersebut dilakukan tidak profesional, ujar Sugeng ketika dihubungi Tribun News Minggu. Sugeng menyampaikan apabila proses otopsi terbukti dilakukan secara tidak benar, maka dokter yang bertanggung jawab perlu ditindak. Bila hasil pemeriksaan tersebut terbukti unprofesional, dokter tersebut bila dia adalah anggota polisi maka harus dinonaktifkan dan juga diperiksa oleh MKEK dan dikenakan sanksi disiplin oleh kode etik, tegasnya. IPW meminta didalami oleh tim khusus potensi obstruction of justice sebagaimana pasal 233 KUHP. Proses ini harus didalami terhadap semua pihak yang diduga menghalangi ditemukannya kebenaran dalam mengungkapkan kasus matinya Brigpol J, ungkap Sugeng. Proses otopsi Brigadir J juga menarik perhatian dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Susnondu Aji. Dikutip dari tribunnews.com, Susnondu Aji mengutarakan kecurigaannya bahwa dokter yang pertama kali mengotopsi Brigadir J berada di bawah tekanan. Seperti yang diketahui, proses otopsi terhadap Brigadir J pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari hasil otopsi pertama disimpulkan bahwa Brigadir J tewas karena luka tembak. Catatan saya, dokter yang memeriksa dan memberikan otopsi itu harus diperiksa, bila perlu dinonaktifkan karena dia janggal, dan visumnya harus dibuka ke publik apa visum yang dibuat dokter itu. Jadi sorotan kita juga harus ke dokter dan memeriksa itu, kata Susnondu Aji Sabtu. Dia memeriksa itu di bawah tekanan atau memeriksa beneran, karena kalau memeriksa beneran publik tidak akan ribut. Ini kena tembak peluru, luka sayat atau kena benda tumpul, atau dokter-dokteran yang periksa, tandasnya. Saat ini kasus Brigadir J tengah menjadi sorotan publik dikarenakan penyelidikan kasus Brigadir J belum terselesaikan dengan cepat, sehingga pakar kepolisian mencoba untuk membuka kasus Brigadir J bisa ketahuan siapa otak pelakunya. Kini Irjen Pol Arianto Sutadi buka suara mengenai kasus Brigadir J di lansir YouTube Polisi. Menurutnya wajar jika keluarga melapor ke Bareskrim karena perlakuan pada Brigadir J dinilai tidak adil. Saya merasa ini nggak adil, itulah orang merasa tidak mendapat keadilan pasti akan lapor balik. Senin 25 Juli 2022. Di samping keluarga Brigadir J tidak diperlakukan secara adil, juga dipermalukan, dianggap anaknya melakukan perbuatan pelecehan. Jelasnya disebutkan kalau Brigadir J disebut ibunya anak baik-baik, padahal dia anak baik-baik, apalagi dia sudah baik-baik di situ, bekas luka diekspos kemana-mana, jawabnya. Irjen Pol Arianto Sutadi yakin orang tua Brigadir J akan membawa kasus tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus dari Brigadir J. Irjen Arianto Sutadi disebut bukan hanya Baradae yang bisa jadi saksi kunci, orang lain juga bisa. Kasus insiden penembakan Brigadir J oleh Baradae masih diselidiki tim kasus polisi. Banyak pakar yang berbicara kematian Brigadir J dengan teori tertentu, namun penyelidikan masuk terus bergulir untuk menemukan titik terang penembakan Brigadir J.
Irjen Pol Arianto Sutadi kini buka suara mengenai saksi Brigadir J yang tidak hanya Barada E, dilansir YouTube Polisi. Secara teoris namanya saksi siapa saja yang ada di TKP, ujar Arianto Sutadi Minggu. Atau dia mendengar orang yang datang ke situ meninggalkan situ, atau melihat langsung atau mendengar tembakan dor-doran, jelasnya. Menurut Arianto Sutadi, kalau siapapun bisa menjadi saksi, semua orang bisa menjadi saksi, hanya tinggal kapasitas saksi ini besar atau tidak untuk pengungkapan itu, ujarnya. Yang paling penting adalah saksi yang melihat dan mendengar. Saksi yang paling utama siapa yang melihat dan mendengar dalam hal ini. Kalau memang diberitakan di riset itu pasti jadi para saksi kunci, ujarnya. Di samping itu orang lain bisa menjadi saksi kunci. Di samping itu juga nanti saksi kuncinya yang lain-lain, ibu saksi kunci, bapak juga bisa saksi kunci, ujarnya. Diketahui kalau paling penting saksi itu yang melihat dan mendengar. Kini publik menunggu bagaimana penyelidikan kasus Brigadir J.